Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Bidan P3K. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa kisi-kisi soal P3K dan SKB Bidan. Sebelumnya jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Seorang bayi laki-laki umur 2 tahun dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesis, bayi sehat, tidak ada keluhan. Hasil pemeriksaan kesadaran komposmentis, berat badan 10,5, panjang badan 84, suhu 36,8, pernapasan 30. Hasil jawabannya pada kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP berjumlah 8. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Anjurkan konsultasi dengan dokter spesialis anak. B. Penimbangan kembali 1 bulan yang akan datang. C. Evaluasi perkembangan 3 bulan kemudian. D. Evaluasi KPSP ulang 2 minggu kemudian. E. Konsultasi dengan ahli gizi. Nah, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Hasil jawabannya pada kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP yang berjumlah 8 itu termasuk pertumbuhan anak dengan kasus normal, sehingga tidak diperlukan konsultasi dengan ahli gizi maupun dokter spesialis anak. Jadi kita eliminasi opsi A dengan E ya teman-teman. Kemudian jawaban ya pada KPSP yang menunjukkan 8 artinya perkembangan yang meragukan, sehingga membutuhkan stimulasi lebih sering dan intensif pada jawaban tidak selama 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu itu baru dilakukan penilaian ulang KPSP. Jadi jawaban yang tepat opsi D. Nah, soal selanjutnya, seorang perempuan umur 28 tahun datang ke BPM dengan keluhan batang susuk keluar. Hasil anamnesis pemasangan KB susuk dilakukan 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/80, pernapasan 22 kali per menit, nadi 84, suhu 36,8 derajat Celcius. Tampak implan di ujung luka pemasangan. Tidak ada tanda infeksi. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Konseling pasca pemasangan. B. Menyarankan untuk mengganti metode. C. Mencabut dan mengganti batang susuk. D. Kolaborasi dengan dokter untuk penanganannya. E. Membiarkan batang susuk dan segera rujuk ke rumah sakit. Nah, langsung saja kita bahas. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Mencabut dan mengganti batang susuk dengan susuk yang baru. Jadi, implan itu adalah metode kontrasepsi yang berada di bawah kulit, sehingga harus dijaga, harus steril untuk menghindari infeksi. Nah, ketika batang implan keluar dari tempat pemasangan atau lengan, maka akan terjadi kontak atau terkontaminasi pada media sekitarnya, sehingga kondisi implan sudah tidak steril. Jadi, asuhan yang bisa kita lakukan bila terjadi hal tersebut adalah langsung saja mencabut implan tersebut dan menggantinya dengan implan yang baru. Jadi, opsi A yaitu konseling pasca pemasangan, saya rasa itu tidak perlu ya teman-teman, karena sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian menyarankan untuk mengganti metode. Nah, ini tidak perlu karena asuhan yang paling tepat itu hanya mencabut dan mengganti dengan batang susuk yang baru. Jadi misal ada 1 batang susuk yang keluar, hanya 1 saja yang diganti batang susuknya, tidak perlu dicabut semua. Kemudian opsi D, kolaborasi dokter untuk penanganannya. Saya rasa ini tidak perlu teman-teman, apalagi opsi E ini membiarkan batang susuk dan segera rujuk ke rumah sakit. Jadi saya rasa itu tidak perlu dilakukan. Nah, soal ketiga. Seorang perempuan umur 30 tahun G1 P0 A0 usia kehamilan 38 minggu kala 2 di BPM sedang dipimpin beneran. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, suhu 36,7, nadi 90, pernapasan 20, TFU 34, DJJ 144 kali per menit, teratur kontraksi 4 kali dalam 10 menit, durasi 45 detik. Saat ini kepala janin telah lahir tapi belum terjadi putaran paksi luar. Langkah selanjutnya, apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Periksa lilitan tali pusat. B. Pegang secara biparietal. C. Lakukan sangga susur. D. Lahirkan bahu anterior. E. Bersihkan muka bayi. Nah, kalau ini tentu saja soal yang sangat mudah ya teman-teman untuk para bidan sekalian, karena bisa dikatakan ini adalah pekerjaan yang tiap hari kita lakukan bila kita di pelayanan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jika kepala telah lahir, hal pertama yang akan kita lakukan yaitu periksa lilitan tali pusat, apakah ada lilitan atau tidak, sembari menunggu putaran paksi luar. Nah,
Penjelasannya, setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain bersih dan kering, sementara tangan yang lain menahan kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu meneran sambil bernapas cepat dan dangkal. Periksa lilitan tali pusat dan lakukan tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi. Soal selanjutnya, seorang perempuan G1P0A0 hamil 32 minggu datang ke BPM dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis mudah lelah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, nadi 80, pernapasan 20, suhu 36,5, TFU 30 cm, DJJ 146 kali per menit, teratur, HB 10 gram per sen, protein urin negatif. Diagnosis apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Gejala hipotensi, B. Anemia fisiologis, C. Suspek bayi kecil, D. Gejala preeklamsi, E. Kehamilan malposisi. Nah, ini sudah sangat jelas ya teman-teman, bahwa jawaban yang paling tepat adalah B. Karena kata kunci dari soal ini adalah HB-nya yang 10 gram per sen, kemudian keluhan ibu juga mudah lelah. Nah, kita lihat pembahasannya. Pada kehamilan akan terjadi suatu keadaan anemi fisiologis yang terjadi sebagai akibat peningkatan volume sirkulasi dan komponen plasma yang tidak sebanding dengan peningkatan komponen seluler, sehingga akan terjadi gambaran hemodilusi. Jika kadar HB 10-11 gram per sen dianggap sebagai anemi fisiologis atau pseudonemia. Jika seorang wanita hamil dikatakan anemi patologis, kadar darah HB kurang dari 10 gram per dl. Suatu anemi patologis dikategorikan berat atau disebut anemi grafis jika kadar HB 6 gram per dl. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B, anemi fisiologis. Nah, kita ke soal berikutnya. Seorang perempuan umur 30 tahun P2A0 nifas 6 minggu datang ke BPM untuk konsultasi. Hasil anamnesis tidak cocok menggunakan metode hormonal, suami bekerja di luar kota, berencana memberikan ASI eksklusif, memiliki riwayat infeksi panggul dan dismenore, sudah mendapatkan haid dan belum berhubungan seksual. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/70, nadi 80, suhu 37, pernapasan 20 kali per menit, dan TFU tidak terabah. Metode kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Mal, B. AKDR, C. Kondom, D. Metode kalender, E. Senggama terputus. Nah, langsung saja kita bahas teman-teman. Jawaban yang paling tepat itu adalah opsi C, kondom. Kenapa mal tidak disarankan? Karena seperti yang kita ketahui, syarat mal itu ada 3. Yang pertama, kurang dari 6 bulan, ya sudah betul karena nifasnya baru 6 minggu. Kemudian syarat yang kedua yaitu ASI eksklusif. Nah, ini sudah masuk karena ibu berencana memberikan ASI eksklusif. Tapi syarat yang ketiga yaitu belum mendapatkan haid. Sementara ibu di sini sudah mendapatkan haid, jadi tidak efektif ya teman-teman. Kemudian kenapa bukan AKDR? AKDR tidak disarankan karena ibu ini memiliki riwayat infeksi panggul dan dismenore, jadi tidak disarankan ya teman-teman. Kemudian kita lihat opsi D, metode kalender. Metode kalender dengan senggama terputus ini tidak begitu disarankan karena melihat suaminya juga bekerja di luar kota, jadi suaminya tidak tinggal bersama dengan ibunya. Nah, kita lihat di pembahasan. Di pembahasan dikatakan bahwa pada kasus tersebut terdapat kontraindikasi penggunaan AKDR, mal, serta metode sederhana tanpa alat, sehingga kontrasepsi yang paling tepat pada kasus tersebut adalah kondom. Dan yang harus kita juga garis bawahi bahwa kondom itu sangat disarankan bagi ibu yang bisa dibilang LDR atau suami bekerja di luar kota. Nah, soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke BPM mengeluh mengalami spotting sejak 4 bulan terakhir. Hasil anamnesis mengaku akseptor KB indoor plant sejak 7 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 80, suhu 37, dan pernapasan 20 kali per menit. Tindakan apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Pemberian 1,75 estrogen equine konjugasi untuk 14-21 hari. B. Pemberian ibuprofen 3 kali 1000 mg selama 5 hari. C. Pemberian 100 mg etinil estradio 3-7 hari.
D. Pemberian pil kombinasi selama 1 siklus. E. Dilakukan pelepasan indoplan. Nah, jawaban yang tepat adalah opsi D, teman-teman. Pemberian pil kombinasi selama 1 siklus untuk mengatasi keluhan yang dialami ibu, yaitu spotting sejak 4 bulan terakhir. Nah, kita lihat di pembahasan. Efek samping atau keterbatasan pada metode kontrasepsi implan, salah satunya adalah sering ditemui adanya gangguan haid seperti perdarahan tidak teratur atau perdarahan bercak, dalam kata lain spotting. Sehingga jika ditemukan pada klien dengan kondisi tersebut, maka asuhan yang dapat diberikan sebagai bidan adalah pemberian pil kombinasi selama 1 siklus sehingga spotting dapat teratasi. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 28 tahun G1 P0A0 usia kehamilan 39 minggu bersama suami datang ke BPM dengan keluhan mules tak tertahankan. Hasil anamnesis, keluar darah lendir dan ibu tampak gelisah dan kesakitan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, suhu 36,7, nadi 90, pernapasan 20 kali per menit, TFU 33 cm, DJJ 136 kali per menit, teratur, penurunan kepala 3/5, kontraksi 3 kali 10 menit, durasi 35 detik, porsio lunak, pembukaan 5 cm, dan ketuban utuh. Rencana tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Beri dukungan. B. Ajarkan teknik relaksasi. C. Anjurkan jalan-jalan semampu ibu. D. Motivasi berkemih sesering mungkin. E. Sarankan berbaring dalam kondisi telentang. Nah, jawaban yang paling tepat pada kasus tersebut adalah opsi B, teman-teman. Ajarkan teknik relaksasi, mengingat bahwa pembukaan ibu ini masih 5 cm. Kita lihat di pembahasan, teknik relaksasi meningkatkan kenyamanan ibu saat bersalin dan mempunyai pengaruh yang efektif terhadap pengalaman persalinan. Melakukan teknik relaksasi fisik yang melepaskan atau merilekskan otot-otot membantu untuk mengurangi ketegangan fisik dan mengurangi rasa sakit. Hal ini juga dapat menyebabkan rasa aman dan kesejahteraan emosional yang akhirnya akan mengurangi kecemasan, yang mengurangi kepekaan kita terhadap rasa sakit. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B, teman-teman. Ajarkan teknik relaksasi. Soal berikutnya, seorang bayi perempuan baru saja dilahirkan spontan dengan riwayat usia gestasi 40 minggu di rumah bersalin. Hasil pemeriksaan KU bayi, berat badan lahir 3000 gram, panjang badan 50 cm, suhu 36, kemudian nadi 125 kali per menit, badan dan ekstremitas berwarna merah, menangis kuat, gerakan sedikit, bersin saat dilakukan rangsangan taktil. Berapakah nilai Apgar score sesuai kasus tersebut? A. 6, B. 7, C. 8, D. 9, E. 10. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa soal yang seperti ini selalu ada dalam tes apapun, mau P3K, SKB, ataupun UKOM. Jadi, kita benar-benar harus mempelajari dan menghafal nilai-nilai Apgar score ini. Nah, ini tabel penilaian KU bayi berdasarkan nilai Apgar score. Jadi, ada 5 yang dinilai, yaitu warna kulit, frekuensi nadi, reaksi rangsangan, tonus otot, dan pernapasan. Dikatakan 0 bila warna kulitnya pucat, dinilai 1 jika badannya merah dan ekstremitas biru, dan 2 jika seluruh tubuh kemerah-merahan. Kemudian lihat dari frekuensi nadi, 0 jika tidak ada, 1 jika kurang dari 100 kali per menit, dan 2 jika lebih dari 100 kali per menit. Kemudian reaksi rangsangan, jika tidak ada maka nilainya 0. Kemudian sedikit gerakan mimik atau grimace artinya 1. Kemudian batuk atau bersin jika diberikan rangsangan taktil itu nilainya 2. Yang keempat yaitu tonus ototnya, jika tidak ada nilainya 0. Ekstremitas dalam sedikit fleksi itu 1. Kemudian gerakannya aktif itu nilainya 2. Yang kelima yaitu pernapasannya, jika tidak ada nilainya 0, kemudian lemah atau tidak teratur nilainya 1, dan baik atau menangis nilainya 2. Nah, kita kembali ke soal. Nah, dalam soal ini badan dan ekstremitas berwarna merah, artinya nilainya 2. Kemudian menangis kuat itu 2, nadinya 120 kali per menit, atau di atas 100 berarti nilainya 2. Kemudian gerakannya sedikit berarti nilainya 1, dan bersin saat dilakukan rangsangan taktil. Jadi jumlah skor dari kasus ini adalah 9. Jawaban yang paling tepat adalah opsi D, 9.
Soal berikutnya, seorang perempuan umur 35 tahun datang ke BPM mengatakan ingin memakai kontrasepsi untuk mengatur jarak kehamilan yang tidak mengganggu ASI. Hasil anamnesis melahirkan anak pertama 6 bulan yang lalu. Selama ini memberikan ASI eksklusif dan belum pernah haid. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 170/100, nadi 90, pernapasan 24, dan suhu 36,7 derajat Celcius. Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat untuk kasus di atas? A. AKDR, B. AKBK, C. Suntik DMPA, D. Pil kombinasi, E. Suntik kombinasi. Nah, kata kunci dalam soal ini adalah ibu itu ingin mengatur jarak kehamilannya yang tidak mengganggu ASI. Berarti langsung saja kita eliminasi pil kombinasi dan suntik kombinasi. Kemudian kata kunci selanjutnya yaitu tekanan darah ibu ini 170/100. Tentu saja dengan tekanan darah yang tinggi seperti ini tidak dianjurkan untuk memakai metode kontrasepsi yang hormonal. Jadi AKBK sudah tidak bisa dengan suntik DMPA. Jadi jawaban yang paling tepat adalah AKDR, opsi A. Maaf ya teman-teman, di sini tertulis opsi B. Harusnya opsi A. Nah, kita lihat pembahasan. Sesuai dengan klasifikasi persyaratan medis penggunaan metode kontrasepsi, kondisi laktasi 6 minggu sampai kurang 6 bulan, laktasi dengan hipertensi lebih dari 160/100 untuk metode kontrasepsi pil kombinasi, AKBK, dan suntik kombinasi merupakan masuk ke dalam kategori 4, yaitu tidak dapat digunakan. Pasien hanya dapat menggunakan kontrasepsi AKDR. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A, AKDR. Oke, soal yang tadi adalah soal yang terakhir teman-teman untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa di-share ya teman-teman, biar lebih berkah ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum.